Cerita kisah nyata, ritual tukar istri di desa terselubung kabut. Misteri di balik kabut. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah desa yang tersembunyi di tengah pegunungan berkabut? Konon, desa itu tidak terdaftar di peta manapun. Orang-orang yang masuk ke sana, katanya, jarang kembali dengan cerita yang utuh. Ada satu hal yang mereka bisikan, di sana, aturan tak berlaku seperti biasa. Hidupnya bebas, terlalu bebas hingga tak masuk akal. Dan di balik semua itu, ada sebuah misteri besar. Kabut yang memeluk desa. Di pagi yang gelap, Jaka, seorang backpacker, nekat menjelajahi rute tak dikenal di pegunungan karena rumor desa misterius ini. Kabut tebal menghalangi pandangan, tapi ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Saat akhirnya menemukan desa itu, ia terkejut dengan suasananya yang ganjil. Warganya begitu ramah, bahkan terlalu ramah. Mereka menyambut Jaka dengan senyum lebar dan pelukan erat seolah dia adalah teman lama. Rumah-rumah terbuat dari kayu tua, namun terlihat seperti baru saja dibersihkan dengan sempurna. Tapi ada sesuatu yang janggal, semua penduduk terlihat terlalu bahagia. Ketika malam tiba, pesta besar digelar di alun-alun desa. Mereka menyebutnya, Jemalam Sukma Bebas. Orang-orang menari, bernyanyi, bahkan bercanda tanpa batasan. Namun, di tengah kegembiraan itu, Jaka merasa seperti diawasi. Mata-mata gelap memandangnya dari sudut-sudut desa, seolah mencari celah untuk mengungkap rahasia yang lebih dalam. Tradisi aneh yang mengundang tanya. Setelah beberapa hari tinggal, Jaka menyadari desa ini punya aturan yang tak biasa. Mereka percaya kebebasan adalah kunci kebahagiaan, tapi dengan cara yang ekstrim. Tukar pasangan dianggap biasa, bahkan sebagai bagian dari tradisi mempererat hubungan. Warga juga membolehkan pendatang untuk ikut dalam kebiasaan ini, seolah desa itu adalah sebuah komunitas tanpa pagar moral. Tapi ada satu aturan penting, siapapun yang menolak tradisi ini akan dihukum secara spiritual. Tidak ada yang tahu pasti apa hukuman itu, tapi rumor mengatakan bahwa mereka yang melawan akan hilang tanpa jejak, ditelan kabut desa yang pekat. Jaka mulai merasa tidak nyaman. Apakah semua ini hanya kebahagiaan palsu yang menutupi sesuatu yang lebih gelap? Atau desa ini memang sekadar tempat bagi mereka yang ingin hidup tanpa beban? Malam dengan harga yang mahal. Pada suatu malam, Jaka mencoba menolak undangan mengikuti ritual mingguan. Namun, ia segera dikepung oleh warga desa yang awalnya terlihat ramah, namun kini menunjukkan sisi gelap mereka. Wajah-wajah bahagia berubah dingin dan tanpa ekspresi. Jaka dibawa ke sebuah ruangan kecil di tengah desa, tempat seorang tetua membacakan mantra. Engkau yang menolak kebebasan, tidak akan diterima oleh desa ini. Tetua itu berseru sambil mengangkat tongkat kayu yang dihiasi ukiran aneh. Tiba-tiba, kabut menyelimuti ruangan, dan Jaka merasa tubuhnya seperti dihisap ke dimensi lain. Namun, alih-alih ketakutan, ia mendengar bisikan lembut yang berkata, "Kamu harus menemukan rahasia desa ini jika ingin bebas." Rahasia di balik kabut. Keesokan harinya, Jaka menemukan sebuah gua tersembunyi di balik hutan desa. Di dalam gua, ia melihat ukiran-ukiran aneh yang menggambarkan sejarah desa. Ternyata, desa itu dulunya adalah tempat para pengungsi dari perang besar. Untuk bertahan hidup, mereka menciptakan aturan baru, kebebasan total tanpa batas. Namun, aturan itu berubah menjadi kutukan ketika mereka melupakan batas moral. Setiap generasi, desa ini harus memikat orang baru untuk menjaga kutukan itu tetap terkendali. Jika tidak, seluruh desa akan menghilang ke dalam kabut untuk selamanya. Kebebasan dengan harga. Jaka akhirnya dihadapkan pada pilihan besar, tetap tinggal dan menerima aturan desa, atau mencari cara untuk membebaskan mereka dari kutukan. Dengan keberanian dan tekad, ia mencoba mengungkap kelemahan kutukan tersebut, namun menghadapi perlawanan dari warga yang sudah terikat dengan tradisi aneh itu selama ratusan tahun. Di akhir cerita, Jaka harus memilih, menyelamatkan desa atau dirinya sendiri. Pilihan itu membawa dampak besar, tidak hanya bagi desa itu, tetapi juga bagi siapa saja yang mendengar kisahnya. Mata di balik kabut. Setelah mengetahui rahasia desa dari ukiran di gua, Jaka merasa ada beban besar di pundaknya. Desa ini bukan sekadar tempat aneh dengan kebiasaan nyeleneh, melainkan penjara yang dirancang untuk menjerat siapapun yang lengah. Di tengah perjalanannya kembali ke desa, kabut tebal kembali menghalangi pandangan. Namun kali ini, kabut itu terasa hidup. Jaka! Jaka! Bisikan itu memanggilnya. Ia berhenti di tengah jalan, menoleh ke belakang, dan melihat sepasang mata merah menyala dari dalam kabut.
Jantungnya berdebar kencang. Namun, ia sadar, ini bukan saatnya untuk lari. "Siapa kamu?" ditanya Jaka dengan suara gemetar. "Akulah penjaga desa ini. Pilihan ada di tanganmu, tetap tinggal dan menjadi bagian dari tradisi, atau membawa kutukan ini ke dunia luar," dijawab suara itu dengan nada penuh ancaman. Jaka menelan ludah. Ini lebih dari sekadar melarikan diri. Jika ia gagal, kutukan itu bisa meluas ke tempat lain. Ia memutuskan untuk kembali ke desa dan menghadapi semuanya. Ritual terakhir. Di malam yang sama, warga desa berkumpul untuk ritual mingguan. Namun kali ini, atmosfer terasa lebih mencekam. Tidak ada tawa, tidak ada musik. Hanya kesunyian yang menggantung di udara. Tetua desa berdiri di tengah alun-alun, memegang tongkat kayu dengan simbol aneh. "Kita kedatangan seorang tamu istimewa," ujar sang tetua, matanya tertuju pada Jaka. "Malam ini, dia akan memilih takdirnya." Jaka maju ke depan. Semua mata tertuju padanya, namun tidak ada senyum ramah yang biasanya ia lihat. Ia tahu ini adalah ujian terakhir. Tetua menyerahkan sebuah lentera kuno kepada Jaka. "Masuki kabut, cari akar dari kutukan ini. Jika kau berhasil, desa ini bebas. Jika kau gagal, kau akan menjadi bagian dari kabut selamanya." Jaka menggenggam lentera itu erat, melangkah masuk ke kabut tebal yang menyelimuti desa. Menantang kegelapan. Di dalam kabut, waktu terasa berhenti. Lentera di tangan Jaka menyala redup, memberikan cahaya cukup untuk menerangi jalannya. Ia melihat bayangan-bayangan samar dari masa lalu, penduduk desa yang pertama kali membuat perjanjian dengan kekuatan gelap. "Aku harus menemukan akar dari semua ini," gumamnya sambil terus berjalan. Setelah berjam-jam, Jaka tiba di sebuah pohon raksasa dengan akar-akar yang menjalar ke segala arah. Pohon itu tampak hidup, dengan denyutan seperti jantung. Di tengah pohon, ada sebuah simbol berbentuk mata, persis seperti yang ia lihat di ukiran gua. "Ini dia," bisiknya. Namun sebelum ia bisa mendekat, sosok-sosok bayangan muncul dari kabut. Mereka adalah penduduk desa yang telah hilang selama bertahun-tahun. Wajah mereka kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Mereka mengepung Jaka, mencoba menghentikannya. Jaka melangkah dengan hati-hati di dalam kabut yang semakin pekat. Lentera di tangannya meredup, cahayanya hanya cukup untuk menerangi beberapa langkah di depannya. Setiap derak ranting di bawah kakinya terasa seperti bunyi drum yang memecah kesunyian. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa bisikan samar yang menggema di telinganya. "Jangan melanjutkan. Kau akan menyesal." Namun, Jaka tidak mengindahkan bisikan itu. Ia tahu bahwa suara-suara tersebut adalah bagian dari kutukan yang mencoba menghentikannya. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya, tetapi tekadnya tidak goyah. Akhirnya, setelah berjalan entah berapa lama, ia tiba di sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi ke atas, seolah menembus langit. Pohon itu berwarna hitam legam, dengan akar-akar yang menjalar ke segala arah seperti tangan-tangan yang mencoba meraih sesuatu. Di tengah batang pohon, terdapat simbol berbentuk mata yang bercahaya merah darah, berdenyut seperti jantung makhluk hidup. Jaka mendekat dengan hati-hati, namun suara gemuruh dari dalam tanah membuatnya berhenti. Akar-akar pohon itu mulai bergerak, seolah hidup, mengelilinginya dalam lingkaran seperti ular yang siap menerkam. Dari dalam kabut, bayangan-bayangan mulai bermunculan, semakin jelas dan semakin banyak. Mereka adalah sosok manusia, tetapi wajah mereka kosong, seperti topeng tanpa ekspresi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap, gumam Jaka, menggenggam lentera lebih erat. "Aku tidak boleh gagal." Salah satu bayangan melompat ke arahnya, membuatnya terhuyung mundur. Dengan cepat, ia mengayunkan lentera, dan cahaya dari lentera itu membakar bayangan tersebut hingga lenyap menjadi asap hitam. Namun, semakin banyak bayangan yang mendekat, menyerangnya dari segala arah. "Aku harus cepat," pikir Jaka. Dengan keberanian yang tersisa, ia menerobos barisan bayangan, mendekati pohon tersebut. Namun, setiap langkah terasa seperti perjuangan, seolah-olah tanah di bawahnya mencoba menariknya ke bawah. Pertarungan jiwa. Dengan keberanian yang tersisa, Jaka menyalakan lentera lebih terang. Cahaya itu membakar sosok-sosok bayangan yang mendekatinya, membuat mereka mundur sejenak. Namun, mereka kembali lagi, lebih banyak dan lebih cepat. "Aku harus menghancurkan kutukan ini sekarang," teriaknya. Jaka mendekati simbol di pohon dan menusukkan lentera ke tengahnya.
pohon itu bergetar hebat, dan jeritan melengking terdengar dari dalam kabut. Cahaya dari lentera menyebar ke seluruh desa, mengusir kabut dan sosok-sosok bayangan. Ketika semua selesai, Jaka terbangun di tengah alun-alun desa. Penduduk desa menatapnya dengan ekspresi campur aduk antara lega dan bingung. Kabut telah hilang, dan desa terasa lebih terang dari sebelumnya. Ketika Jaka sampai di depan pohon, simbol mata di batangnya terbuka, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Dari dalam simbol itu, terdengar suara yang dalam dan mengerikan. "Siapa kau yang berani menantang kutukan ini? Pergilah, atau kau akan menjadi bagian dariku." Jaka menatap mata itu dengan keberanian yang tersisa. "Aku tidak akan membiarkan kutukan ini terus hidup. Sudah cukup korban yang kau ambil," teriaknya. Simbol itu mengeluarkan gelombang energi yang mendorong Jaka ke belakang. Lentera di tangannya hampir terlepas, tapi ia menggenggamnya erat. Bayangan-bayangan yang tadi mengelilinginya kini berubah menjadi makhluk-makhluk menyeramkan dengan taring panjang dan cakar tajam. Mereka mengepungnya, mencoba menjatuhkannya. Jaka menyalakan lentera lebih terang, dan cahaya itu membakar sebagian makhluk tersebut. Namun, mereka terus berdatangan, tidak ada habisnya. Jaka menyadari bahwa ia tidak bisa hanya melawan makhluk-makhluk itu. Ia harus menghancurkan simbol di pohon tersebut. Dengan sisa tenaga, Jaka melompat ke arah pohon, menusukkan lentera ke simbol mata yang berdenyut itu. Saat lentera menyentuh simbol tersebut, pohon itu mulai bergetar hebat, dan jeritan melengking terdengar dari dalamnya. Cahaya dari lentera menyebar ke seluruh pohon, membakar akar-akar dan bayangan-bayangan yang ada di sekitarnya. Namun, simbol itu melawan. Jaka merasakan gelombang energi yang sangat kuat menyerangnya, mencoba mendorongnya menjauh. "Tidak! Aku tidak akan menyerah," teriaknya, menekan lentera lebih dalam. Akhirnya, simbol itu pecah dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Kabut yang menyelimuti desa perlahan menghilang, digantikan oleh sinar matahari pagi yang hangat. Desa yang baru. Keesokan harinya, suasana desa berubah drastis. Warga mulai menyadari bahwa kebebasan yang mereka anut selama ini hanyalah ilusi, sebuah jebakan yang mereka buat sendiri untuk melupakan rasa sakit masa lalu. Tetua desa mendekati Jaka, menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih. "Kau telah membebaskan kami dari kutukan ini. Mulai sekarang, kami akan hidup dengan cara yang lebih bijak." Jaka tersenyum tipis, namun hatinya masih penuh pertanyaan. Bagaimana jika kutukan ini tidak benar-benar hilang? Bagaimana jika ada bagian dari kabut yang masih tersembunyi, menunggu kesempatan untuk kembali? Dengan pikiran itu, Jaka meninggalkan desa, membawa kisahnya sebagai pengingat bahwa kebebasan tanpa batas seringkali datang dengan harga yang sangat mahal. Jaka terbangun di tengah alun-alun desa. Tubuhnya terasa lemah, namun ia merasakan kehangatan matahari di wajahnya. Warga desa berdiri mengelilinginya, menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Beberapa dari mereka menangis, sementara yang lain tersenyum lega. "Kabut itu sudah tidak ada," bisik seorang warga. Tetua desa berjalan mendekati Jaka, berlutut di hadapannya. "Kau telah membebaskan kami dari kutukan ini. Desa ini kini bebas, berkat keberanianmu." Jaka tersenyum tipis, meskipun tubuhnya masih terasa nyeri. "Ini bukan hanya soal keberanian. Kalian harus belajar dari masa lalu. Kebebasan tidak berarti tanpa batasan. Kalian harus membangun kehidupan baru, dengan aturan yang membawa kedamaian, bukan kehancuran." Warga desa mengangguk, menyadari kebenaran dari kata-kata Jaka. Mereka mulai bekerja bersama, merapikan desa, dan memulai tradisi baru yang lebih menghormati sesama. Namun, meskipun kabut telah hilang, Jaka merasa bahwa bayangan dari kutukan itu mungkin masih ada di suatu tempat. Sebelum meninggalkan desa, ia berpesan kepada tetua desa untuk tetap waspada. "Kalian telah bebas, tapi ingat, kebebasan sejati adalah tanggung jawab. Jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi." Ketika Jaka berjalan keluar dari desa, ia menoleh sekali lagi, melihat desa itu bersinar di bawah sinar matahari pagi. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi untuk saat ini, ia merasa puas telah menyelamatkan tempat itu dari kehancuran. Kabut yang tak pernah hilang. Bertahun-tahun kemudian, kabar tentang desa itu menyebar ke berbagai penjuru. Banyak orang yang penasaran, mencoba mencarinya, namun desa itu tidak pernah ditemukan lagi. Kabut tetap menjadi misteri, dan Jaka hanya bisa berharap bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Pesan moral: kebebasan memang penting, tetapi tanpa batasan dan tanggung jawab,
kebebasan itu bisa berubah menjadi kehancuran. Kadang, aturan dibuat bukan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi.